Untuk menguatkan dalil jawabannya, termohon telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan bukti surat T16 dan satu orang ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pemeriksaan perkara aku. Menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam persidangan hakim memiliki kebebasan menilai, menerima atau mengabaikan keterangan ahli berdasarkan keyakinan dan alat bukti lain yang sah, karena sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut prinsip keyakinan bebas hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 213 tanggal 10 April 1957 menegaskan bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti-bukti tersebut adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban pemohon serta bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon yang telah dipertimbangkan seperti atas, maka selanjutnya hakim pra peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut: A. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi termohon. B. Memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela atau penetapan sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. C. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CPU hakim pra peradilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon, error in jurisdiction. D. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon gugur demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah adanya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana bukti surat T8 dan bukti surat P4, kemudian termohon berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP melakukan pengajuan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bukti surat T9, bukti surat T10, bukti surat T11, bukti surat T12, bukti surat T13, bukti surat T14, bukti surat T15, bukti surat P6, bukti surat P7, bukti surat T8, bukti surat T9. Menimbang bahwa apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan pra peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, bukan mengajukan pra peradilan. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka status pemohon pra peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra peradilan, maka haknya mengajukan pra peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra peradilan pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi pemohon selanjutnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P6 dan bukti surat T9 diperoleh fakta berkas atas nama pemohon pra peradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2026. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan pra peradilan pada tanggal 3 Agustus 2026 sebagaimana data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on fantoy berhak, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 754 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang berhak dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on fantoy berhak, 2 membebankan kepada pemohon untuk membiayai perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SHMH, Hakim Pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.